هو الحبيب الذي كل حولي من الأهوال مقتهمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المخلصين خصوصا إلى الإمام جلال الدين المهلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Alhamdulillah Allah Ta'ala dari sekian banyak hambanya kita yang hadir di sini dipilih untuk diberikan nikmat kesempatan untuk sholat subuh berjamaah juga nikmat kesempatan untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk ke juz 6 surah An-Nisa ayat 148. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا Allah Subhanahu wa taala berfirman la yuhibbullahu al-jahra. La yuhibbu tidak senang, tidak suka. Siapa Allah kepada al-jahra terang-terangan bisu'i dengan kejelekan minal qaul yaitu dari ucapan. Allah tidak senang dengan ucapan jelek, ucapan buruk yang disampaikan dengan jelas, terang-terangan. Min ahadin dari seseorang. Ai maksudnya adalah yu'aqibuhu alaihi. Allah akan memberikan hukuman, akan memberikan akibat terhadap perkara tersebut, yaitu ucapan jelek secara terang-terangan, ucapan buruk secara terang-terangan. Ya.
Artinya ya akan mendapatkan ganjarannya, balasannya, diberi hukuman nanti. Jadi setiap ucapan ini ada pertanggungjawabannya. Walaupun tidak berwujud, namanya ucapan ya cuma suara guys, dicekelan. Nah, kenapa? Karena efeknya bisa merusak. Ya namanya omongan ini. Ngomong jelek kepada orang lain, ya kalau itu menyakitkan, ya sakit hati. Mengatakan sesuatu yang nggak benar dan itu ditaati, dilakukan sama orang lain, yang merusak. Jadi ucapan jelek, ucapan buruk yang disampaikan dengan jelas, dengan terang-terangan, jahar, itu Allah nggak suka. Illa, kecuali, ada pengecualian, man dzulima, yaitu orang yang dizalimi, fala yu'akhidhuhu bil jahri bihi, maka tidak dianggap fala yu'akhidhuhu, maka Allah tidak akan mengambilnya bil jahri bihi, yaitu terang-terangan dalam hal jelek tadi niku, ngomong dengan jelek, bi ayyukhbira an dzulmi zalimihi, yaitu mengkabarkan tentang kezaliman orang yang menzalimi, wa yad'u alaihi, dan orang tersebut mendoakan orang yang telah mendolimi tadi itu. Nah, jadi omongan jelek terhadap orang lain dikatakan terang-terangan, oh gak seneng karo wong iku soal ngene ya disampaikan, itu Allah gak suka. Kecuali kalau yang menyampaikan ini akibat dizalimi oleh orang tersebut. Ya, dia datang ke hakim misalkan, dia didolimi sama fulan, dizalimi, dia datang ke seorang hakim atau yang yang bisa menasihati orang yang menzalimi itu terus tadilah, maka mau gak mau dia harus menyampaikan dong kejelekan tentang orang tersebut. Nah, yang kayak gini ini gak masalah, la yu'akhidhuhu bihi. Allah tidak akan mengambil atau menganggap omongan kejelekan terang-terangan tersebut karena akibat orang tersebut dizalimi. Maka ya harus dijelaskan. Nah, orang itu telah memperlakukan saya semacam ini, telah memfitnah saya, telah membuli saya dikatain macam-macam. Jadi yang semacam ini tidak apa-apa karena dia dizalimi. Yang kedua, karena daya zalimnya orang tersebut itu merusak, maka harus di-stop. Nah, harus di-stop ini ya dengan cara menjelaskan ke orang lain, ke hakim tadi niku, bahwa perbuatan orang tersebut terkenal zalim. Daya rusaknya itu luar biasa. Nah, jadi kalau perilakunya orang yang zalim itu boleh disampaikan dengan terang-terangan. Ada orang yang suka melakukan hal yang buruknya luar biasa. Nah, disampaikan terang-terangan di media sosial. Ya harus disampaikan untuk nyetop, untuk menghentikan daya rusak orang yang menzalimi tadi. Tapi niku nggih, ya hati-hati. Nah, secara umum tidak boleh kecuali kalau zalim. Nah, masalahnya di masyarakat kita ini ukurannya bukan zalim atau tidak zalim, tetapi suka atau tidak suka. Apalagi di zaman media sosial. Kenal sama fulan aja enggak. Kenal aja lo enggak pernah ketemu. Dia tahu hanya dari media sosial. Singkat kata dia misalnya enggak suka, maka kemudian dia berkomentar jelek terhadap orang tersebut. Sama ustadz ini gak kenal, sama kiai ini gak kenal, juga pernah ketemu secara langsung. Tapi karena ya yang media sosial kan kadang gak jelas mana yang benar mana yang salah. Hanya karena dari baca-baca, kemudian dia ikut berkomentar tentang hal-hal jelek terkait orang tersebut. Padahal kenal ya orang, ketemu aja gak pernah. Nah, yang semacam ini la yuhibbullahu al-jahra bisu'i
Ya, minal qaul, Allah gak seneng ay yu'aqibuhu alaihi, atau alias Allah akan meminta pertanggungjawabannya atau memberi hukuman terhadap orang tersebut. Dan ini penyakit nih. Bahkan di kalangan kiai, apalagi zaman saat ini kan zaman muktamar ya. Jika gak setuju sama calon ketua umum, ya dielek-elek no. Nah, jadi ya menjaga lisan. Jadi, lisan itu penting untuk dijaga. Kecuali kalau orang tersebut sudah murni zalim, sudah jelas. Ya, pengadilan mengatakan orang ini jahat, orang ini zalim, sudah ketok palu. Ya gak apa-apa, umumnya sudah jelas. Untuk apa tadi itu? Nyetop supaya perilaku zalim ini tidak nyebar, orang hati-hati. Wa kana lan ono sapa Allah iku sami'an, zat yang maha mendengar, lima yuqal, terhadap apa yang dikatakan. Allah dengar, Allah tahu. Alima, juga Allah itu adalah zat yang maha alim, maha mengetahui, bima yuf'al, terhadap apa yang dilakukan. Jadi hati-hati lisan nih, daya rusaknya luar biasa. Karena kita menjatuhkan orang itu ya bisa dengan ucapan. Orang itu bisa nangis karena ucapan. Ada misalkan ada nyanyian lah. Ada nyanyian, tapi kalau kok lagunya ini pas banget dengan dia, ya dia bisa nangis tuh. Karena ucapan. Orang membaca puisi ucapan nih, tetapi dia bisa menyihir orang-orang. Dengan ucapan orang bisa memprovokasi. Ya, jadi hati-hati. Daya rusak lisan ini tidak bertulang. Namanya lidah ini kan tidak bertulang. Makanya gak bisa di stop kalau tidak punya ilmunya ini. Jadi hati-hati dengan ucapan. Apalagi saya itu punya temen ya, temen saya nih Pak, orang Kejawen, sakti, tapi dia sudah keliling ke berbagai negara lah, ke Rusia, ke Amerika. Orang Kebumen dia, orang Kebumen, Kejawen, Kebumen. Yo kan, kenapa kok dia sakti? Ya karena lawannya nih orang-orang bule nih, orang Amerika, Rusia, Prancis. Tuh omongannya ini bisa membuat orang semaput. Gitu kan. Bukan hanya omongan sebenarnya, dia dimandang aja bisa semaput pingsan. Tapi ilmu-ilmu Jawa. Dan itu saya tanya ke dia itu, kalau diilmiahkan bagaimana? Ya pastinya tidak ilmiah, memang itu ilmu-ilmu gaib. Cuma kalau tanda kutip dipaksakan diilmiahkan, kali katanya dia niku napa? Karena kata-kata ini, kata-kata yang keluar niku enten frekuensi ini gitu. Jadi kalau kita ngomong hal-hal jelek, ya, maka frekuensi dari kata-kata tersebut ya akan berakibat terhadap kita. Begitu juga kalau kita ngomong baik, maka frekuensi kebaikan tersebut akan kembali kita. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Kemudian dia mencontohkan, ya, teman-teman saya lain juga pernah ngomong hal ini, yang ahli-ahli hipnotis nih loh. Cara membuat seseorang sakit. Nah, coba ini. Caranya bagaimana? Ya dengan ucapan. Misal di kantor, ayo kita membuat si fulan ini sakit, jatuh sakit. Tapi harus sepakat dulu. Jadi di kantor ada 10 orang. Nanti ketika fulan datang, satu-satu ngomongnya. Awakmu kok pucet?
sakit ta. Nah, baru omongan pertama. Dia pasti otomatis akan enggak sehat kok gitu. Dia masuk ke kantor lagi ketemu sama temen yang lain. Loh, kamu sakit tak kok? Gak enak wajahmu dipandang. Masih bisa menghindar dia. Enggak sehat kok makan pecel mau. Orang ketiga, awakmu loro iki kok gak beres wajahmu iki. Itu sudah kena itu sudah. Kok 3 orang sudah ngomong kayak gini, berarti ono apa-apa iki nak. Ini ngomong 10 orang, Pak. Nah, itu tanpa dia sadari menyerang alam bawah sadarnya dia. Sakit. Ya, termasuk ya orang-orang yang kadang datang ke saya ini yang dia merasa kena sihir. Ya memang ada yang memang kena sihir, tapi ada juga yang karena gara-gara orang lain ngomong dia kena sihir. Ya. Nah, ini yang paling banyak, gara-gara tonggoni ngomong awakmu kena sihir. Kena Pak, datang. Padahal gak kena. Nah, gara-gara apa? Karena omongan. Jadi omongan ini bahaya. Ya, dia tanda kutip dia bisa menyihir. Ya. Jadi ngomong hal-hal yang baik, yang positif. Makanya orang-orang yang ini apa populer di kalangan orang-orang sing iso hipnotis. Teman-teman saya kan banyak yang ahli hipnotis nih. Kalau saya nggak belajar hipnotis, cuma ya sering krungu ya. Dalam menghipnotis niku itu kan yang diserang ditujukan alam bawah sadarnya. Itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu sih mengatakan kalimat jangan. Nah, jangan memikirkan, enggak, coba itu. Tetapi langsung perintah. Coba bayangkan kamu ada di sebuah taman. Di situ ada sebuah sungai. Nah, nanti kamu temui orang yang kamu kayak gitu kan. Enggak boleh kalimat coba kamu masuk bayangkan ada sebuah taman. Jangan memetik bunga loh. Kalimat jangan memetik ini. Kenapa? Karena kalau ada kalimat jangan itu mesti dilakoni malah. Contoh saya bilang ke sampean, Pak, nah, tolong sampean jangan membayangkan kucing berwarna hitam. Sampai malah bayangkan nih. Ya. Anak kecil, jangan main api, ya malah main api. Nah, itu kalimat-kalimat itu ya ono atau sampean kalau pas jalan naik sepeda motor misalkan. Itu penjual-penjual warung-warung biasanya menggunakan trik nih. Ada pasang banner jangan melihat ke kiri. Itu malah melihat ke kiri. Ternyata ono warung. Yang pernah pernikah itu yang di itu. Jadi apa? Ya itu. Kata-kata nih hati-hati. Nah, apalagi yang dilakukan dengan terang-terangan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Ono frekuensi ini. Kecuali kalau tadi dilakukan oleh orang yang dizalimi, maka dia boleh mendoakan ini, ya, wa yad'u alaihi. Bahkan itu katanya Kanjeng Nabi, salah satu doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang dizalimi. Loh, kalau dia dizalimi mau enggak mau kan dia menceritakan, ngadu kepada Allah tentang kejelekan orang tersebut. Ya Allah, saya difitnah sama fulan bin fulan, ya Allah. Saya enggak terima. Karena dia telah menginikan saya. Intubdu khairan, intubdu apabila kamu menampakkan, itu zhiru yang menampakkan, menjelaskan khairan kebaikan, min a'malil birri dari amalan-amalan baik, au tukhfuhu atau menyembunyikannya, ta'maluhu sirran kamu mengamalkannya secara sir, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, au ta'fu ansu atau kamu lebih memilih memaafkan, ansu'in dzulmin, ini ya, syarahnya dzulmin, dari
jeleknya sebuah perilaku zalim, kamu lebih memaafkan. Ada orang zalim sama kita, tapi satu, kita tetap menampakkan hal baik sama orang tersebut, atau secara tersembunyi kita tetap berbuat baik sama orang tersebut, atau memilih memaafkan. Pilihannya tiga kan. Fa innallaha kana afuwan qadira, maka sungguh Allah itu zat yang maha pemaaf, qadira juga Allah zat yang maha mampu, maha kuasa. Nah, jadi pilihan ada pada kita. Jadi menampakkan kebaikan itu betul napa-napa, apalagi itu kalau terkait dengan syiar. Bahkan untuk menolak fitnah itu ya disarankan untuk menampakkan kebaikan. Ada selintingan si fulan yang sugih tapi mau ngediti bukan main. Padahal selama ini dia biasa untuk bersedekah tapi nggak ngetok. Tapi karena fitnahnya kenceng, ya perlu woro-woro. Ya, dia manggil orang bikin woro-woro di masjid, ayo toko mrene tak kei duit 1 kakak 1 juta. Untuk apa? Lidafil fitan tadi itu, untuk menolak fitnah. Karena nanti kalau fitnah daya rusaknya ini lebih baik, lebih besar. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, innal ladzina sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang kafir, yang ingkar billah kepada Allah, wa rusulihi dan kepada para utusan Allah, wa yuriduna dan mereka ingin ayyufarriqu memisahkan bainallahi wa rusulihi antara Allah dan para rasulnya. Saya cuma iman kepada Allah, tapi saya gak iman terhadap para utusan itu. Dia memisahkan itu. Bi ayyuminu bihi, dengan cara mereka beriman kepada Allah, dunahum tanpa beriman kepada para rasul. Wa yaquluna dan mereka berkata nu'minu bi ba'din, kami ini cuma beriman kepada sebagian minar rusuli dari para utusan tersebut, para rasul tersebut. Wa nakfuru bi ba'din, tapi kami juga ingkar terhadap sebagian yang lain, minhum sebagian dari mereka. Wa yuriduna dan mereka ingin ayat takhadu baina dzalik. Mereka ingin mengambil di antara hal tersebut, yaitu al-kufri wal iman. Kekufuran dan keimanan diambil. Sabila sebagai jalan, thoriqon sebagai jalan. Yadhabuna ilaihi yang mereka tempuh kepada jalan tersebut. Siapa yang dimaksud ini? Ya ahli kitab. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi, apakah iman kepada Allah? Loh, mereka iman kepada Allah. Mereka iman kepada para rasul sebagian. Sama Nabi Ibrahim mereka iman, sama Abraham, sama Nabi Ishak, Nabi Yakub iman. Kepada Nabi Musa, Moses bahasa baratnya iman. Kepada Nabi David, Nabi Daud, Nabi Daniel kan ada ya. Iman. Tapi begitu sama Nabi Isa, mereka gak beriman. Orang Yahudi. Orang Nasrani juga demikian. Sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud ya iman. Sama Nabi Muhammad enggak iman. Nah dia. Sama Allah sama kita imannya, tetapi sama Nabi pilih-pilih. Jadi mereka mengumpulkan al-kufru wal iman. Kekufurannya diambil, keimanan juga diambil. Sabila sebagai jalan. Yadhabuna ilaihi yang mereka tempuh. Nah, orang yang semacam ini kata Allah Ta'ala, ulaika humul kafiruna haqqa. Ulaika hum, mereka itu al kafirun,
statusnya sebagai orang-orang kafir haqqan, sesungguh-sungguhnya. Jadi bukan iman, mereka itu kafir. Masdarun muakkidun limadmunil jumlah qablahu. Sebagai masdar ini sebagai penekanan ya, dari jumlah atau kalimat sebelumnya. Walaupun kalau secara internal mereka tidak mau dituduh kafir, tapi Allah mengatakan orang yang percaya sama Allah dan orang yang iman kepada sebagian para rasul, maka mereka stempelnya, statusnya adalah kafir. Walladzi mana tadi? Wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami akan menyiapkan lil kafirina bagi orang kafir adzaban muhina, azab yang menghinakan, siksa yang menghinakan. Dza ihanatin, yaitu yang menghinakan. Huwa, yaitu azabun nar, yaitu azab nanti di neraka. Walladzina amanu billah, dan orang yang beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, kullihim, semuanya. Ya, jadi tidak pilih-pilih. Dia memang percaya kepada semua utusan Allah. Walam yufarriqu baina ahadin, dan tidak memisah-misahkan baina ahadin minhum, ya, di antara salah satu dari para utusan tersebut. Sama Nabi Musa percaya itu nabi, sama Nabi Ibrahim percaya, sama Nabi Isa percaya itu nabi, sama Nabi Muhammad dia juga percaya. Ya, kita husnudzon, ini adalah kita umat Islam. Zaman sekarang aja ada kok yang nggak percaya sama hadis-hadis Nabi, itu nggak ada. Ya, ingkarus sunnah nih, maunya cuma sama Al-Quran tok, nggak pakai hadis-hadisan. Nah, ini yang kayak gini bagaimana ya? Sama yang tadi itu. Ya, berarti dia apa? Iman sama Allah dan kepada sebagian nabi tok. Nah, sedangkan ini orang yang iman sama Allah dan tidak memisah-misahkan antara para utusan, artinya apa? Semua ya, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Muhammad, itu semuanya nabi, semuanya utusan Allah. Orang yang mempunyai akidah, keyakinan semacam itu, ulaika saufa nu'tihim ujurahum. Ulaika, mereka ini, saufa nu'tihim, akan kami berikan kepada mereka, bin nuni wal ya, ada yang membaca nu'tihim, ada yang membaca yu'tihim. Memberikan apa? Allah akan memberikan apa? Ujurahum, ganjaran terhadap mereka. Thawaba a'malihim, yaitu maksudnya adalah apa? Pahala atas amalan-amalan mereka. Wa kana Allahu ghafuran, ya, dan Allah itu adalah zat yang maha ghafur, maha pengampun, li auliyaihi, terhadap aulianya, kepada para kekasihnya. Rahimah, juga Allah itu adalah zat yang maha penyayang, bi ahli taatihi, yaitu maksudnya adalah orang yang ahli taat kepada Allah. Pilihannya dua, ya, sama-sama iman kepada Allah, tetapi kepada Rasul ada sebagian yang pilih-pilih. Kalau kita enggak semuanya percaya terhadap semua nabi yang diutus sama Allah. Yang wajib kita ketahui 25, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh ini sampai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada, ya berarti ngaku-ngaku. Lia Eden gitu nggih. Kemudian nanti sapa dulu? Musodik ta sapa dia? Ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Yas'aluka ahlul kitab, yas'aluka, bertanya kepadamu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Siapa yang bertanya? Ahlul kitab. Yang dimaksud di sini adalah al-Yahud, orang Yahudi. Ahli kitab itu bisa Yahudi, bisa
Nasrani. Bertanya tentang apa? Antunazzalu alaihim kitabah. Ada yang membaca tunazzalu, ada yang membaca tunzilu. Alaihim kitaban minas sama. Mereka minta kepadamu, yas'alu itu bisa meminta, bisa bertanya. Ini meminta nih. Antunzilu alaihim, agar engkau menurunkan kepada mereka kitaban, satu kitab minas samai, dari langit. Jumlatan kama unzila ala Musa, utuh secara lengkap, langsung Fatihah sampai An-Nas gitu ya. Kama unzila ala Musa, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini kitab Taurat itu langsung utuh. Kalau Al-Qur'an ini tidak utuh, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, jadi ada orang Yahudi yang meminta Nabi Muhammad untuk menurunkan kitab dari langit seperti Nabi Musa yang diturunkan secara utuh lengkap. Nah, cara saiki ya berarti Fatihah sampai An-Nas secara lengkap. Padahal Al-Qur'an tidak turun seperti itu. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur. Bagaimana turunnya Al-Qur'an? Ada dua metode. Ya. Pertama, ini katanya para ulama ahli tafsir, Al-Qur'an itu diturunkan Allah secara langsung utuh dari Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh ke Baitul Izzah di langit pertama, langitnya dunia, itu utuh dari Fatihah sampai An-Nas. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Ini good. Ya, yang turun pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Jadi berangsur-angsur. Jadi kapan Al-Qur'an turun? Pas Lailatul Qadar. Kapan itu? Ya tadi yang turun dari Baitul Ma'mur di langit ketujuh ke Baitul Izzah, itu turunnya utuh lengkap, langsung sempurna, jumlatan wahidatan ya, ke Baitul Izzah. Itu pas Lailatul Qadar. Ta'annutan, sebagai apa? Untuk mempersulit. Jadi orang Yahudi ini minta kepada Kanjeng Nabi permintaan semacam itu, ta'annutan, untuk mempersulit. Fa in istakbarta dzalik, maka apabila engkau berat ngoyoh terhadap hal tersebut, faqad sa'alu Musa, maka sungguh mereka telah bertanya, mereka telah meminta, ai abahum, yaitu bapak-bapaknya orang Yahudi, Musa kepada Nabi Musa, akbara, lebih besar, a'zam, lebih sulit dari hal tersebut. Nabi Muhammad itu orang Yahudi cuma minta kamu untuk mempersulit kamu. Mereka minta supaya Al-Qur'an ini diturunkan secara langsung utuh lengkap. Gak usah dihiraukan. Kenapa? Mbah-mbahnya mereka saja loh dulu meminta yang lebih sulit daripada permintaan ini. Minta kepada Nabi Musa. Mintanya apa? Ya, akbar min dalik, dari lebih besar dari hal tersebut. Faqalu, mereka bertanya, yaitu orang-orang Yahudi, leluhurnya orang Yahudi minta kepada Nabi Musa apa? Arinallaha jahratan, perlihatkan Allah kepada kami jahratan, secara jelas. Minta Allah dilihatkan secara jelas. Nabi Musa, jika kamu memang betul Nabi, coba buktikan, perlihatkan Allah kepada kami secara jelas. Wah itu loh. Permintaannya orang-orang yang Yahudi, mbah-mbah biyen ayanan, tegasnya jelas. Fa akhadathum as-sa'iqatu, fa akhadathum, maka mengambil mereka siapa? As-sa'iqatu, petir, al-mautu, yaitu kematian, iqaban lahu, sebagai iqaban lahum, sebagai hukuman mereka.
Gara-gara minta semacam itu, akhirnya apa, mereka disambel petir. Kenapa? Karena kurang ajar. Minta lihat Allah secara langsung. Kalau zamannya Nabi sebelum Nabi Muhammad itu azab itu langsung, Pak. Ngelamak dia azab. Nah, kalau Nabi Muhammad kita niki dikasih kesempatan untuk tobat. Kalau zaman dulu boten nabi-nabi dahulu. Ngelamak sithik langsung. Umumnya Nabi Musa niku kalau tobat melakukan dosa, tobat disuruh apa? Gak kesuwen, kongkon bunuh diri. Itu syariatnya Nabi Musa. Kalau kita enggak, masih diancam, titenono, terus maksiat. Engko titenono. Masih dikasih waktu untuk tobat. Itu apa namanya? Termasuk khususiahnya umatnya Nabi Muhammad. Jadi wahai Nabi Muhammad, gak usah khawatir, mereka minta yang aneh-aneh kayak gitu itu memang tujuannya adalah ta'annutan, supaya kamu repot. Minta yang gak masuk akal. Dawang mbahnya mereka saja dulu minta kepada Nabi Muhammad, minta kepada Nabi Musa dengan permintaan yang lebih aneh. Bahwa Allah itu bukan jisim kok minta dilihat. Ya mata kita ini kan terbatas. Yang kita lihat ini kan sebenarnya dalam optik ya, dalam fisika. Yang kita lihat ini kan adalah bayangan dari cahaya. Saya bisa melihat gelas, melihat kitab ini karena ada cahaya. Ya, efek atau pantulan dari cahaya itu akhirnya saya bisa lihat di optik kan gitu dalam fisika, sains. Coba gak ada cahaya, poweteng, gak bisa kita lihat. Jadi mata kita ini ternyata terbatas. Nah Allah itu apalagi kok minta melihat Allah jahratan sebagai apa? Sing jelas banget. Ya gak iso. Membayangkan saja loh kita salah. Kalau kita membayangkan Allah saja sudah salah. Allah mempunyai bentuk semacam ini, semacam itu, sudah salah. Faqalu mana tadi? Fa'akhadhu Musa iqatu, maka mereka disambar petir iqaban lahum sebagai hukuman terhadap mereka bidzulmihim karena perbuatan zalim mereka. Haitsu ta'annatu fi su'al, ya karena mereka bikin pertanyaan ngerepoti ini. Tsumma takhadhu al-ijlah, kemudian mereka mengambil anak sapi. Ilahan sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai dewa. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datangnya al-bayyinat, penjelasan, sing jelas. Ai al-mu'jizat ala wahdaniyatillah. Yaitu yang dimaksud di sini adalah mukjizat atas keesaan Allah. Sama Nabi Musa ini sudah ditunjukkan mukjizat bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Malah nyembah sapi. Kemudian sama Allah Ta'ala fa'auna an dzalik, maka kami masih memaafkan mereka. Mereka taubat masih dimaafkan sama Allah Ta'ala. Walan nasta'silhum, dan tidak kami habiskan mereka semuanya. Wa ataina Musa, dan kami datangkan kepada Nabi Musa, kami berikan kepada Nabi Musa sultanan mubina, apa? Kekuasaan yang jelas. Tasalluton bayyinan. Jadi Nabi Musa menguasai secara jelas, zahiran yang jelas alaihim kepada mereka. Haitsu amarahum biqatli anfusihim, ya. Taubatan fa'atuhu. Sampai Nabi Musa kekuasaannya adalah apa? Sampai nyuruh mereka untuk bunuh diri kalau taubat. Jadi syariatnya zaman Nabi Musa, syariat Islamnya niku adalah lek tobat dikongkon bunuh diri. Farafa'na fawqahum tur, dan sungguh kami telah mengangkat fawqahum tur, di
di atas mereka ya At-Tur, Gunung Tur Sina niku, Al-Jabal yaitu gunung. Bimitsaqihim, dengan apa? Perjanjian mereka. Jadi antara Allah sama mereka ini Allah membuat perjanjian. Bisa babi akhdil mitsaq, dengan sebab mengambil perjanjian ini dengan mereka apa? Liyakhafu, untuk nakut-nakuti mereka. Orang Yahudi wangi ancen angel tenan. Ya, Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat di wajib ae. Allah sudah bikin perjanjian sama mereka, cek wedi supaya takut. Fayaqbaluhu, maka kemudian mereka terima perjanjian tersebut. Wa qulna lahum, dan kami telah mengatakan kepada mereka, jadi Allah maksudnya ya, berkata kepada mereka, wa huwa mudhillun alaihim, dan ini adalah sebagai iup-iupan untuk mereka. Apa kata Allah? Udkhulul baba sujada, udkhulu, masuklah kamu albab, ke pintu ini, babal qarya, yaitu gerbang Qarya. Tapi yang dimaksud di sini adalah napa? Baitul Muqaddas nih yang sekarang ada di Palestina. Masuk kamu ke satu. Sujadan, dengan sujud. Sujadan inhina, sujuda inhina, sujud jongkok. Ya, menunduk. Wa qulna lahum, dan kami juga mengatakan kepada mereka, la ta'du, jangan ngelanggar. Kamu tuh sudah zalim bolak-balik. Minta Allah dilihatkan secara nyata, sudah mati gak disisakan, ditunjukkan mukjizat nyembah pedet sapi, Allah masih bikin perjanjian lagi sama kamu, disuruh kamu masuk ke sini, jangan berbuat apa, wala ta'du, jangan ngelanggar. Wa fi qira'atin bi fathil ain wa tasydidid dal, ada yang membaca apa? Ta'addu. Wa fihi idghamut ta, di dalamnya adalah mengidghamkan huruf ta. Fil asli, asalnya fid dal, pada huruf dal. La ta'tadu. La ta'du niku lafaz aslinya adalah la ta'tadu, jangan kamu ngelanggar. Fi sabti, pada hari Sabat. Sabtu ya, Sabat. Kalau kita kan hari Jumat ya. Kalau orang Yahudi Sabat Sabtu. Kalau Nasrani ya pas Minggu nih ke gereja nih. Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan ngelanggar pada hari Sabat. Bi istiyadil hitani fihi, menangkap ikan. Jadi nggak boleh orang Yahudi itu pas hari Sabat ada aturan-aturannya. Di antaranya adalah nangkap ikan. Dulu pernah dijelaskan gitu dalam surah Al-Baqarah. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka apa? Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, ala dzalika, terhadap hal tersebut. Fanaquduhu. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka ngerusak perjanjian tersebut. Mereka melanggar perjanjian tersebut. Fa bima naqdihim, maka karena sebab apa? Pelanggaran mereka, ma zaidatun wal ba li sababiyah, huruf ma-nya di sini adalah ma zaidah, dan huruf ba-nya bima, huruf bi itu li sababiyah, menjelaskan sebab. Muta'alliqatun bi mahdhufin, ya, ta'alluq dengan mahdhuf yang disembunyikan. Maksudnya adalah la'annahum bisababi naqdihim, maksudnya adalah Allah memberi laknat, ya, Allah melaknat mereka bisababi naqdihim, karena sebab apa? Pelanggaran yang mereka lakukan. Melanggar apa? Mitsaquhum, perjanjian mereka. Wa kufrihim bi ayatillah, dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, dan apa? Mereka membunuh nabi bi ghairi haqq, dengan cara sih enggak benar. Nah, jadi melanggar, kufur terhadap ayat Allah, membunuh para nabi.
Wa qaulihim, dan ucapan mereka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup gara-gara 5 hal ini. Jadi yang terakhir gara-gara ucapan mereka kepada Kanjeng Nabi, qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Maksudnya apa? La ta'i kalamak, ucapanmu wahai Nabi Muhammad gak bakal kami dengar. Bal taba'ah ay khatama, tetapi apa? Taba'an, nutup sapa Allah alaiha, terhadap kulub, hati-hati mereka tadi niku, bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Jadi mereka ngomong kayak gitu itu sebenarnya ya Allah yang menutup karena kekufuran mereka. Fala ta'i wa'dhan, maka tidak bisa diisi dengan nasihat. Fala yu'minuna, maka kemudian apa? Mereka tidak beriman. Orang ahlu kitab nih tidak beriman. Illa qalila, kecuali cuma sedikit. Minhum, di antara yang sedikit itu, ka'abdillah bin Salam wa ashabihi. Contohnya adalah Abdullah bin Salam dan teman-temannya Abdullah bin Salam, orang Yahudi tinggal di Madinah, termasuk ilmu pakar tentang kitab terdahulu, wong pinter apa Abdullah bin Salam. Tetapi gak kesuwen, begitu ketika melihat Nabi masuk ke kota Madinah, Abdullah bin Salam itu melihat Nabi ya langsung, wajah seperti ini itu tidak mungkin bohong. Abdullah bin Salam pinter, dia melihat Nabi sudah tahu bahwa ini memang betul Nabi Rasul. Nah, maka kemudian akhirnya nanti Abdullah bin Salam ini termasuk orang yang masuk Islam, termasuk sahabat Nabi. Wa bi kufrihim, dan karena kekufuran mereka juga. Tsanian, yang kedua, bi Isa, kepada Nabi Isa. Orang Yahudi gak percaya sama Nabi Isa. Wa qarrara al-ba lil fasli bainahu wa baina ma udifa alaihi. Ya, di sini disebutkan huruf ba bi Isa diulangi itu untuk apa? Mentafsir, merinci ma'utifa bihi, apa yang telah diatofkan atasnya, karena sebelumnya juga ada apa tadi itu, bal taba'allahu alaihim bikufrihim, ada huruf ba. Nah ini sebab yang kedua, bi Isa, ya, karena mereka kufur terhadap Nabi Isa. Wa qaulihim ala Maryam, dan karena apa? Karena ucapan mereka, tuduhan mereka ala Maryam, kepada Siti Maryam, buhtanan azima, dengan tuduhan yang besar. Haitsu ramauha bizina, yaitu mereka menuduh Siti Maryam berbuat zina. Ya, jadi orang mereka niki ya menuduh Siti Maryam berzina, maka kemudian lahirlah Nabi Isa. Ya karena tuduhan mereka inilah akhirnya Allah nanti apa? Menutup hati mereka. Wa qaulihim, dan juga karena ucapan mereka, ya, inna qatannal masiha Isa bin Maryam, sungguh kami telah membunuh Nabi Isa al-Masih, al-Masih, Mesias, Nabi Isa ibn Maryam, anaknya Siti Maryam, Rasulullah, yang dia itu adalah sebagai utusan Allah, fi za'nihim, dalam usaha mereka, bimajmu'i dzalika, karena terhadap apa? Kumpulan perbuatan mereka tersebut, adzabnahum, maka kami menyiksa mereka. Qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, takdziban lahum, untuk memungkiri ucapan mereka, fi qatlihi, terhadap apa? Pengakuan mereka membunuh Nabi Isa. Kan mereka ngomong, ya, membunuh Nabi Isa, tapi kemudian ini sama Allah Ta'ala dipungkiri. Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak mensalib Nabi Isa. Nah, ini perbedaan kita sama orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani mempercayai Nabi Isa ini disalib,
meninggal. Maka ada diperingati kan sekarang di Indonesia kan hari wafatnya Isa al-Masih. Kalau nggak salah kepercayaan mereka nih, ini akidahnya mereka. Kalau nggak salah 3 hari kemudian bangkitlah lagi. Nah, ini kalau kepercayaan mereka. Kalau Al-Quran enggak. Ini perbedaan kita dengan mereka. Ma qataluhu wa ma shalabuhu. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak menyalib Nabi Isa. Walakin tetapi syubbiha lahum, diserupakan kepada mereka al-maqtul, yaitu orang yang dibunuh, wal maslub, dan orang yang disalib. Wa huwa sahibuhum, yaitu dia itu adalah yang dibunuh dan disalib itu sahibuhum, ya, sahabat-sahabatnya mereka. Bi Isa, ya sahabatnya Nabi Isa, muridnya Nabi Isa. Ai alqallahu alaihi syabahu fadhannuhu iyyahu. Allah menyerupakan muridnya Nabi Isa ini, wajahnya sama Allah diserupakan dengan Nabi Isa. Akhirnya muridnya tadi ini yang ditangkap, disalib dan dibunuh. Ini akidahnya orang Islam. Siapa itu yang dibunuh? Ya. Sama Al-Quran tidak disebut. Pokoknya murid yang berkhianat. Cuma para mufasir, ya, banyak para mufasir mengatakan namanya adalah Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Ya kalau di kalangan Nasrani sama. Dia adalah salah satu muridnya Nabi Isa yang kemudian berkhianat. Ya, jadi ketika Nabi Isa ini dicari sama para imamnya Yahudi dan tentara Romawi, dibocorkan salah satu muridnya, Nabi Isa nukuno. Ini Yudas Iskariot. Ya, dalam literaturnya orang Nasrani sama-sama memang Yudas Iskariot ini berkhianat. Tapi kalau kepercayaan mereka, tapi kemudian dia taubat. Nah, uang yang diperoleh itu berapa perak itu dikembalikan. Kan diiming-imingi duit. Kalau kamu nanti kasih tahu, kamu tak kasih hadiah. Ya diterima. Kemudian posisi Nabi Isa dia kasih tahu. Nah, kalau mereka literatur mereka mengatakan Yudas ini ya taubat. Uangnya ini dikembalikan kepada para imam dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau di Islam enggak, ya khianat, wajahnya dibikin serupa, mirip, kemudian ya disalib itu. Jadi yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa. Nabi Isa dalam akidahnya orang Islam diangkat sama Allah, jasmani dan rohaninya. Jadi tidak mati. Kalau tidak mati kenapa? Ya ini katakan Allah, wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Ini Nabi Isa masih hidup. Nah, kepercayaan kita nanti Nabi Isa turun lagi. Sama ada Imam Mahdi. Kemudian Nabi Musa juga turun untuk melawan Dajjal nih. Di antaranya nanti mau mematahkan salib. Ini akidahnya kita nih. Jadi turun mematahkan salib ini apa? Meluruskan bahwa saya ini bukan Tuhan. Saya ini adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, terus nanti bagaimana Nabi Isa turun? Syariatnya pakai syariat apa? Tetap syariatnya Nabi Muhammad, karena kita ini umatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi bukan pakai itu syariatnya Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israil, sama untuk orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita
kesehatan serta kesempatan untuk senantiasa istiqomah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah wa sakinah al mutmainnah wa salam al maghfirah wan najah was sihah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'atina wa nusratina wa ala ma'hadina al mu'awana wa amur ma'hadana bi jihadin katsirah min at-talamil tilmidat waj'alhum waladana min ahli al-ilm wal khair wa ahli at-tuqa wal istiqamah wal Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.